Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fadil Ahmad, NIM 0510016000121. Saya akan menjelaskan tentang problem instalasi tiang pancang. Di sini kita akan ada 8 pembahasan. Yang pertama adalah getaran akibat pemancangan, yang kedua adalah tiang tidak mencapai set, yang ketiga kepala tiang pecah, yang keempat kesambungan tidak sempurna, yang kelima posisi tiang menyimpang, keenam tiang miring, ketujuh tiang pada tanah lunak, kedelapan kedalaman penetrasi tidak seragam. Yang pertama, getaran akibat pemancangan terbagi menjadi dua, teknis dan non teknis. Yang kita akan bahas pertama kali ini permasalahan non teknis. Permasalahan non teknis adalah permasalahan yang terjadi karena pengaruh pelaksanaan pemancangan dan bukan pada pekerjaan pemancangan yang sedang dilakukan. Pengaruh getaran pemancangan pada bangunan atau struktur existing di sekitar pelaksanaan pemancangan. Pengaruh kebisingan pekerjaan pemancangan pada lingkungan sekitar. Ketiga, pengaruh polusi akibat pemakaian alat pancang yang mengeluarkan asap. Contohnya diesel hammer. Untuk kendala yang mengakibatkan permasalahan di atas, pemilihan jenis fondasi, studi pekerjaan, dan analisa dampak lingkungan atau AMDAL perlu dilakukan sebelum memutuskan penggunaan desain fondasi tiang pancang dan jenis alat pancang yang digunakan. Untuk permasalahan terhadap bangunan dan struktur existing, perlu dilakukan evaluasi atau jenis struktur, material finishing, dan kapabilitasnya dalam menahan getaran pemancangan yang timbul. Berikutnya adalah permasalahan teknis. Permasalahan teknis kita terbagi menjadi 10. Yang pertama adalah retak atau pecahnya kepala tiang pada saat proses pemancangan. Yang kedua adalah proses retak horizontal melingkar pada tiang pancang pada saat proses pemancangan. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, retak horizontal tidak penuh pada pemancangan atau easy driving. Yang kedua, retak horizontal penuh pada pemancangan easy driving. Yang ketiga adalah retak horizontal penuh pada pemancangan hard driving. Yang ketiga, penurunan jumlah pukulan atau blow count untuk mendapatkan penetrasi tiang pancang secara signifikan. Yang keempat, total jumlah pukulan atau blow count yang sangat kecil di bawah perkiraan awal. Yang kelima, jumlah pukulan yang melebihi kapasitas tiang pancang sebelum tercapainya kedalaman yang diperkirakan. Yang keenam, tiang pancang masuk jauh lebih dalam dari perkiraan yang diberikan oleh konsultan penyelidikan tanah. Yang ketujuh, tiang pancang melenceng dari alignment vertikal yang ditetapkan pada saat proses pemancangan. Yang kedelapan, tiang pancang bergeser dari titik awal pemancangan pada saat proses pemancangan. Yang kesembilan, terdorongnya tiang pancang yang dipancang sebelumnya. Dan yang ke-10, terangkatnya tiang pancang yang dipancang sebelumnya. Ini adalah gambar di mana pile group di saat dipancang itu arah getarannya menyebar menjauh dari pile group di permukaan tanah. Tetapi jika di dalam tanah, mereka akan memadat di saat pemancangan tersebut terjadi. Yang kedua adalah tiang tidak mencapai set. Ini adalah contoh gambarnya, di mana contoh gambar ini bisa menjelaskan tiang pancang itu tidak mencapai tanah keras. Final set adalah proses di mana pemancangan fondasi tiang pancang telah mencapai kedalaman rencana. Final set ditentukan setelah mendapatkan hasil dari calendering, yaitu data aktual lapangan berupa gambaran goresan garis-garis yang menunjukkan adanya penetrasi atau penurunan tiang saat dipukul, dan rebound perlawanan dasar tanah yang membuat reaksi tiang pancang memantul saat dipukul. Tiang-tiang harus dipancang sampai mencapai final set atau tanah keras yang diizinkan oleh pengawas yang ditunjuk. Pengukuran langsung dari set dan rebound harus memberi kapasitas tinggi yang ekuivalen dengan beban kerja yang diisyaratkan. Set harus ditentukan di lapangan. Set haruslah dibuktikan dengan 2 percobaan ini. Nilai konstanta yang akan dipakai untuk memodifikasi rumus akan ditaksirkan oleh soil engineer setelah tiang pertama selesai dipancang dan setelah grafik rebound atau set diperoleh. Berikut adalah kepala tiang pecah. Kita bisa melihat gambar kepala tiang pecah ini, di mana antara badan dan kepala tiang terbelah menjadi 2. Kemungkinan penyebabnya ada 3. Yang pertama, energi pemancangan yang melebihi kemampuan tiang pancang yang mengakibatkan tegangan yang tinggi pada bagian kepala tiang. Jika hal ini yang terjadi, tambahkan bantalan atau pile cushion seperti A few moments later. di karet bantalan pile gitu, untuk mengurangi energi pemancangan yang diterima kepala tiang. Yang kedua, jika terjadi tegangan yang tinggi atau berlebihan, kemungkinan penyebabnya perlu diperiksa. Tumbukan palu atau hammer yang tidak sentris terhadap sumbu tiang pancang atau hammer pile alignment problem
Jika hal ini terjadi, perbaikan kinerja pemancangan dengan memperhatikan tumbukan palu sesentris mungkin dengan sumbu tiang pancang. Yang ketiga, mutu tiang pancang yang kurang baik. Jika hal ini terjadi, perbaikan mutu tiang pancang yang digunakan atau gunakan tiang pancang dari supplier yang lebih baik. Berikutnya adalah tiang pancang menyimpang. Bila pemancangan tiang pancang menyimpang dari toleransi yang diizinkan, tiang pancang tersebut harus diganti dengan tiang pancang baru atau struktur bagian atas dari kepala tiang pancang dan balok harus dimodifikasi, yang sepenuhnya menjadi kebijakan konsultan manajemen konstruksi dan tanpa ada biaya tambahan untuk kontraktor. Jika kepala tiang dan balok harus dimodifikasi, maka terjadilah peralihan tanggung jawab dari konsultan perencana ke konsultan pengawas dengan diketahui oleh PPK atau tim teknis serta konsultasi perencanaan. Berikutnya adalah tiang pancang miring. Di sini kita bisa melihat gambar bahwa sudut elevasi yang ditentukan menjauhi kriterianya. Berikut adalah toleransi yang diperbolehkan. Yang pertama, toleransi kemiringan vertikal yang umum diberikan adalah 2%, setara atau 1:50 untuk pemancangan di tanah berpasir dan lempung lunak. Yang kedua adalah 4%, setara 1:25 untuk pemancangan di tanah yang mempunyai lapisan yang sulit dipancang dan tidak seragam atau lapisan tanah berbatu. Yang ketiga adalah -2 untuk pemancangan di konstruksi pantai atau laut lepas yang lebih dari 50% panjang tiangnya berada di permukaan tanah. Selanjutnya ada tiang pada tanah lunak. Tiang pada tanah lunak umumnya mempunyai daya dukung yang rendah dan memiliki sifat kompresibel yang tinggi dan permeabilitas yang rendah. Karena sifat-sifat tersebut, tanah lunak cenderung memiliki potensi penurunan yang cukup besar dan cukup lama. Pada saat pembangunan konstruksi di tanah lunak, terutama bangunan dengan konstruksi berat seperti bangunan bertingkat lebih dari 2 lantai, sering menghasilkan permasalahan terkait geoteknik. Mulai dari kondisi bangunan yang miring, terjadinya penurunan pada bangunan yang berubah posisi sampai pada kondisi yang tidak aman. Akibatnya, rusaknya konstruksi serta permasalahan lainnya. Keadaan ini tentu mengharuskan adanya perbaikan tanah dalam upaya meningkatkan daya dukung tanah tersebut. Sambungan tidak sempurna. Di sini biasanya sambungan ini terjadi karena adanya kurangan material biasanya. Yang pertama, kontraktor atau pabrik pembuat tiang harus menyerahkan sistem sambungan tiang untuk disetujui engineer sebelum pemasangan di lapangan. Sambungan tidak sempurna. Sambungan tidak sempurna ini mempunyai detail tersendiri. Yang pertama adalah kontraktor atau pabrik pembuat tiang harus menyerahkan sistem sambungan tiang untuk disetujui engineer sebelum pemasangan di lapangan. Yang kedua, detail dari sambungan harus terdiri dari: pertama, sistem sambungan yang akan dipakai. Kedua, detail pengelasan dan mutu dari bahan pengelasannya. Ketiga, prosedur pengelasan. Keempat, kualifikasi atau kecakapan tukang las. Biasanya ini ada lisensinya seperti GPNB dan lain-lain. Selanjutnya adalah kedalaman penetrasi tidak seragam. Di sini kita terbagi menjadi 3, keruntuhan umum geser, keruntuhan umum lokal, dan keruntuhan penetrasi. Kita akan bahas yang pertama, keruntuhan umum geser. Keruntuhan umum geser biasanya bidang longsor yang terbentuk berupa lengkung dan garis lurus yang berkembang hingga permukaan tanah. Saat keruntuhan terjadi, gerakan massa tanah ke arah luar dan ke atas. Keruntuhan terjadi dalam waktu yang singkat diikuti dengan penggulingan fondasi. Yang kedua adalah keruntuhan geser lokal. Bidang longsor yang terbentuk tidak sampai permukaan tanah, fondasi tenggelam akibat bertambahnya beban. Sedikit terjadi pengembungan tanah di sekitar fondasi tapi tidak terjadi penggulingan fondasi. Yang ketiga adalah keruntuhan penetrasi atau keruntuhan penetrasi geser. Tidak terjadi keruntuhan geser tanah, fondasi menembus dan menekan tanah ke samping akibat beban yang menyebabkan penempatan tanah di fondasi. Penurunan fondasi bertambah hampir linear dengan penambahan beban. Ini adalah gambar grafik penurunan dan beban luasnya. Permukaan runtuh itu seperti distribusi tegangan daya dukungnya tidak merata ke semuanya, tidak seragam. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.